Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan terus meningkatnya perang di beberapa negara di dunia, kini menimbulkan kekhawatiran banyak negara terhadap perdamaian yang semakin terkikis akibat kepentingan politik dan ekonomi negara militer terbesar di dunia, seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat yang selalu memainkan perannya di kancah internasional. Hal itu terlihat di mana hampir sebagian besar negara di dunia kini telah menggunakan alutsista militer buatan ketiga negara superpower tersebut. Selain itu, di tengah konflik yang semakin meningkat di beberapa negara kawasan, membuat semua negara terus berlomba-lomba memperkuat sistem pertahanan militer mereka untuk mengantisipasi terjadinya perang yang bisa terjadi kapan saja. Sementara di sisi lain, yang kini juga menjadi sorotan dunia, yaitu semakin kuatnya kerjasama militer dan hingga ekonomi Indonesia dan Rusia di berbagai sektor, baik pertahanan dan hingga pengembangan nuklir bersama kedua negara. Berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 28 Juni 2025, keseriusan kerjasama Rusia dan Indonesia ini terlihat saat Indonesia begitu cepat bergabung sebagai negara anggota BRICS jika dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, sehingga Indonesia mendapatkan prioritas kerjasama Rusia dan Indonesia dalam pengembangan tenaga nuklir di Indonesia. Hal itu diungkapkan langsung oleh Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin yang mengatakan komitmennya untuk memperkuat kerjasama strategis dengan Indonesia, khususnya dalam pengembangan teknologi nuklir yang bertujuan menciptakan perdamaian. Proyek-proyek tersebut mencakup manfaat teknologi nuklir untuk memperluas kesehatan, pertanian, transfer teknologi bagi tenaga ahli Indonesia, dan hingga kerjasama di bidang pertahanan lainnya. Pernyataan Presiden Putin tersebut disampaikan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan kenegaraan. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir, ucap Putin saat bertemu dengan Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, Petersburg pada 20 Juni 2025. Namun dalam pertemuan penting kedua negara tersebut, selain membahas kerjasama nuklir, Vladimir Putin menjelaskan perusahaan-perusahaan Rusia telah beroperasi secara efektif di sektor minyak dan gas bumi di tanah air, di mana Vladimir Putin menyampaikan kesiapan Rusia untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas alam cair ke Indonesia sebagai sesama negara anggota BRICS. Selain itu, proyek bersama antara perusahaan Rusia dan Pertamina tengah dilaksanakan untuk membangun kilang minyak dan kompleks petrokimia di Jawa Timur, yang tentu saja akan memberikan keuntungan antara kedua negara. Dalam kerjasama Rusia dan Indonesia ini akan melibatkan banyak ahli, terutama dukungan Rusia dalam pembangunan proyek-proyek baru di sektor hulu migas di Indonesia, seperti modernisasi infrastruktur guna meningkatkan produksi minyak dari ladang-ladang tua, ujar Putin dalam pertemuan kedua negara. Namun yang tidak kalah mengejutkan, yaitu dalam kerjasama kedua negara, Rusia siap memperluas cakupan kerjasama ke bidang teknologi tinggi, seperti pengembangan kota pintar atau smart city, kecerdasan buatan AI, dan eksplorasi luar angkasa untuk tujuan perdamaian. Sementara di sisi lain, Presiden Vladimir Putin juga menyatakan bahwa Rusia secara konsisten mengembangkan hubungan bilateral dengan Indonesia, di mana sebelumnya pada tahun lalu, forum perdagangan antara kedua negara mencapai 4,3 miliar US dollar Amerika Serikat, dan selama 4 bulan di tahun ini, volume perdagangan Indonesia-Rusia naik 40%, yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, sebagaimana yang telah disampaikan Vladimir Putin. Bahkan sebagai bentuk komitmen kuat Vladimir Putin, ia kembali menegaskan dukungan penuh Federasi Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS, yang tergabung dalam negara-negara anggota Brasil,
Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Rusia bahkan meyakini dengan bergabungnya Indonesia akan semakin memperkuat potensi BRICS dan memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas serta mekanisme kerjasama dalam forum tersebut. Seperti yang kita ketahui, sejak 1 Januari, Indonesia resmi menjadi negara anggota penuh BRICS dengan dukungan penuh negara-negara anggota BRICS, terutama Rusia. Dukungan tersebut tentunya tidak terlepas dari peran aktif Indonesia di berbagai organisasi dunia dan memperkuat hubungan diplomasi terhadap negara-negara besar seperti Rusia, China, Amerika Serikat, Prancis, Turki, dan beberapa negara lainnya. Hal itu diakui langsung oleh Presiden Rusia yang menyambut baik kehadiran Indonesia yang merupakan negara berwibawa dan memiliki pengaruh besar di kancah internasional. Sebagaimana pernyataan Putin dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada 20 Juni 2025. Tidak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Vladimir Putin juga menyinggung sidang komisi bersama Rusia-Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi, serta forum bisnis yang digelar pada bulan April lalu. Ia menyatakan keyakinannya penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas atau FTA antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia dalam waktu dekat akan membuka peluang baru bagi kerjasama bilateral. Saya yakin kami akan mendapat peluang baru untuk bekerja sama sesudah dalam penandatanganan FTA antara Indonesia dan Eurasia. Harapan saya bahwa perjanjian ini akan ditandatangani pada masa dekat, ujar Vladimir Putin. Seperti yang kita ketahui, dengan bergabungnya Indonesia dengan negara anggota BRICS, Indonesia tentunya akan mendapatkan banyak manfaat dan prioritas sebagai negara anggota dalam menuju Indonesia yang lebih maju dan mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Hal itu terlihat saat Indonesia memainkan perannya dan dianggap penting di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia bahkan dapat mengambil simpati negara-negara besar di dunia seperti Rusia, Amerika Serikat, China, dan Prancis yang tidak dapat dilakukan oleh negara-negara manapun di dunia. Misalkan saja sebagai contoh, wilayah Laut Natuna Utara yang sebelumnya dapat memicu konflik dengan Indonesia. Namun pada akhirnya setelah Presiden Prabowo memperkuat hubungan diplomatik dengan China, hal yang tadinya dikhawatirkan banyak negara berubah menjadi kerjasama yang baik China dan Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara dan Laut Cina Selatan, yang selama ini menjadi titik tegang beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.